Teman-teman, ada nggak sih di antara kalian yang saat ini lagi kuliah di jurusan yang dipilihin orang tua? Atau ada nggak di antara kalian yang lagi bingung tentuin pilihan mau kuliah di jurusan pilihan kamu atau orang tuamu? Atau barangkali ada di antara kalian yang saat ini lagi kuliah di jurusan pilihan orang tua, terus ngerasa salah jurusan dan pengen pindah jurusan. Jadi, aku pribadi termasuk ke dalam orang yang saat ini sedang kuliah di jurusan yang dipilihkan orang tua. Aku sekarang di jurusan sistem informasi di sebuah universitas swasta lah ya, dimana sebenarnya jurusan ini adalah jurusan yang sama sekali gak pernah terpikirkan untuk aku masuki sebelumnya. Bahkan gak tahu apa-apa gitu tentang jurusan ini. Kalau teman-teman tahu, aku ini dari IPS ya, yang belajar sosial, sejarah, gak ada fisika, apalagi programming. Bener-bener awam lah di computer science itu. Tapi saat lulus SMA itu, orang tuaku nanya aku mau masuk jurusan apa. Ya, aku sebagai anak IPS pasti jawab jurusan yang basicnya IPS lah. Tapi orang tuaku saat itu gak setuju dengan berbagai alasan. Terus aku tanya, emang maunya gimana? Dan harus kemana aku ini? Akhirnya mereka sampaikanlah bahwa mereka ingin aku masuk jurusan computer science. Aku heran dong, gimana nanti kuliahnya sedangkan aku gak ngerti apa-apa. Tapi saat itu pun aku masih ragu dengan pilihanku sendiri, yaitu untuk masuk di jurusan yang basicnya IPS. Akhirnya aku ikutin kata orang tua. Aku ikut SBMPTN di 3 universitas ya kalau gak salah, dan ikut pakai campuran, dimana ujiannya campur kan, ada IPA IPS. Ya, berhubung minim persiapan dan memang dasarnya aku IPS ya, jadi bodoh lah IPA-nya. Tapi gak semua anak IPS bodoh IPA-nya ya, ini cuma tergantung orangnya aja. Jadinya ya aku gak keterima lah di SBMPTN, pasti. Akhirnya aku daftar di swasta, ikut ujian, keterima, ngurus administrasi, dan jadilah aku mahasiswa baru di jurusan yang aku sama sekali gak tahu ini jurusan apa. Tapi aku bersyukur karena semester awal aku diberi rasa bertanggung jawab. Jadi aku dengan semangatnya belajar, ngejar teman-teman sekelasku yang memang mereka udah pinter-pinter lah di computer science.
Sampai-sampai aku tuh tiap belajar matematika, kimia, ngoding, itu sampai aku ulang lagi pelajarannya di rumah. Bahkan sampai begadang. Karena saking pengen ngertinya gitu. Pengen bisa. Dan pengen bertanggung jawab atas pilihanku yang sudah memilih pilihannya orang tuaku. Aku bersyukur atas itu karena aku diberi rasa penasaran. Untuk awal, menurutku itu awal yang sangat bagus. Karena materi yang diajarkan di kampus pun pada saat semester 1 itu sangat dasar. Dan itu sangat membantu aku yang pemula lah. Yang awam. Dan alhamdulillah hasil dari semester 1 pun gak mengecewakan. Aku seneng dong, anak IPS ya kan. Ternyata bisa kok belajar sesuatu yang baru, yang belum diketahui sebelumnya. Ternyata ya, semua itu tergantung niat yang pertama dan usaha. Tapi gak semudah itu. Semester demi semester yang aku temui adalah semakin sulit gitu. Tapi beruntungnya aku gak pernah punya kepikiran sedikit pun bahwa aku salah jurusan, apalagi pengen pindah jurusan. Gak pernah ada pikiran kayak gitu ya. Paling bercanda sama teman-teman SMA, ngobrol gitu, jurusan gue susah banget nih, kayaknya gue salah jurusan deh. Dan itu cuma bercanda gitu. Biasa kan ngumpul-ngumpul sama teman SMA ngomongin kuliahannya yang sekarang. Sedangkan di hatiku tuh bilang, aku harus selesain apa yang udah aku mulai. Walaupun di hati tuh ada ketakutan yang sangat dalam ya. Takut ketinggalan teman-teman, takut gak bisa nyelesain penulisan ataupun skripsi, takut gak lulus-lulus. Amit-amit. Nauzubillahiminzalik. Memasuki tahun ketiga kuliah, tepatnya di semester 6. Di kampusku ada penulisan ilmiah gitu kan. Kalang kabut dong aku. Waduh, bikin apa nih? Mati gue gak bisa apa-apa lagi. Tapi aku ingat, ada salah satu dosenku yang bilang, learning by doing. Dimana maksudnya adalah kita bisa jadi ngerti sesuatu justru saat kita melakukannya. Jadi proses belajarnya adalah saat mengerjakannya itu. Dan itu benar-benar terjadi padaku saat aku ngerjain penulisan di semester 6 itu. Hal yang belum ngerti akhirnya aku bisa jadi paham karena aku belajar sambil aku kerjain gitu. Dan dengan sendirinya pemahaman itu akan datang. Walaupun sampai sering banget tidur jam 7 pagi, tapi ya hasilnya baik. Terus memasuki tahun keempat semester 7, itu bener-bener parah banget sih. Males tuh beneran datang tuh gak main-main lagi. Ya lagi-lagi aku harus bertanggung jawab atas keputusanku untuk memilih pilihan ini. Sekarang aku lagi skripsi. Dan jujur sedang dihadapkan banyak banget kesulitan. Apalagi sekarang bimbingannya cuma via WhatsApp ya. Tapi aku selalu bilang ke diriku sendiri, kalau kita kesulitan, bukan berarti kita gak mampu. Kita cuma belum berupaya dengan maksimal. Karena yang namanya kemudahan itu gak akan datang kalau gak dijemput dengan usaha. Kan gak mungkin aku berharap skripsiku diberi kemudahan tapi kerjaanku cuma rebahan. Kayak gitulah ibaratnya. Untuk alasanku sendiri kenapa aku memutuskan untuk memilih kuliah di jurusan pilihan orang tuaku adalah, yang pertama, aku memang masih ragu sama pilihanku sendiri, yaitu untuk kuliah di jurusan yang basicnya IPS. Kedua, menurutku gak ada salahnya kok mempelajari hal baru. Toh,
belajar itu kan proses dari nggak bisa jadi insya Allah bisa. Ketiga, aku muslim. Dan jujur aku merasa bukan muslimah yang taat. Aku masih sering nunda-nunda sholat sampai di akhir waktu. Aku masih punya rasa iri benci, marah, aku masih main sama teman laki-laki. Pakaianku belum syar'i. Terus aku mikir, lewat jalur mana aku bisa mengharap ridhonya Allah? Dan yang ada di niatku adalah patuh sama orang tua, tulus, bertanggung jawab. Insya Allah mudah-mudahan orang tuaku ridho, sehingga Allah juga ridho sama aku. Karena ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua gitu kan. Jadi ya, niatku lillahi ta'ala aja gitu. Alhamdulillah, ini pilihanku. Jujur aku senang ada di jurusan ini, dikelilingi teman-teman yang baik. Walaupun aku lemot dan sering nanya, tapi mereka dengan sabar jelasin dan bantuin aku gitu. Dan sampai detik ini aku gak ngerasa nyesal ataupun terpaksa menjalaninya. Karena aku belajar menaruh hati pada apa yang aku lakukan. Kalau menaruh hati pada apa yang kita sukai kan mudah ya. Melakukan apa yang kita sukai itu mudah. Tapi menyukai apa yang kita lakukan itu sulit. Dan aku belajar untuk itu. Teman-teman, cerita ini gak ada maksud untuk maksa kamu mengambil keputusan seperti yang aku ambil. Setiap orang kan punya pilihan dan pikiran juga pendapat yang beda ya. Tapi untuk kamu yang udah berada di tengah jalan, yang udah memutuskan untuk kuliah di jurusan sesuai pilihan orang tua kamu, mungkin udah saatnya kamu menentukan apa kamu mau pindah jurusan. Dan sudahkah kamu memikirkan resikonya apabila kamu pindah? Tentang bagaimana reaksi orang tua kamu, tentang bagaimana hubungan dengan orang tuamu selanjutnya, dan rencana-rencana apa yang udah kamu susun untuk melanjutkan hidup setelah kamu lulus. Jadi intinya menurutku, pastikan kamu udah sangat matang lah dalam memikirkan masa depan dengan pilihanmu itu. Tapi kalau kamu belum kepikiran sejauh itu, bahkan kamu pun masih ragu dengan pilihanmu sendiri, kamu belum siap dengan segala resiko harus debat sama orang tua, belum lagi resiko hubungan baikmu dengan orang tua. Menurutku, selama pilihan orang tuamu itu baik dan nggak melenceng dari agama, mungkin udah saatnya kamu harus menaruh hati pada sesuatu yang sedang kamu jalani. Dan yang terpenting adalah luruskan niat. Buat aku pribadi, ikutin kata orang tua bukan berarti masa depan kita otomatis terjamin. Itu semua balik lagi ke kita sendiri yang berjuang dan menjalaninya. Kesulitan itu pasti ada ya, namanya juga manusia. Tapi aku selalu percaya bahwa dalam proses mengabdi pada orang tua, Allah pasti bantu kok. Terakhir, orang tua kita kan sayang sama kita ya. Mereka ingin yang terbaik buat kita. Tapi itu bukan berarti mereka selalu benar kok. Setiap orang tetap berhak menentukan pilihannya sendiri. Bahkan tidak punya pilihan sekalipun adalah pilihan. Yaitu pilihan untuk tidak memilih apapun. Teman-teman, ini murni cerita dan pendapat pribadi dariku, jadi tidak wajib dijadikan acuan untuk teman-teman mengambil keputusan. Tapi mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Dan sekali lagi aku mau ucapin terima kasih buat yang udah dengerin. Saatnya aku pamit undur diri.
Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Tetap jaga kesehatan di sana. Dan sampai jumpa di pertemuan tanpa temu berikutnya.